Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Shalom Aleichem, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbincang-bincang dengan salah seorang remaja yang mempunyai ketertarikan yang unik, gitu, yang jarang biasanya dimiliki oleh remaja lainnya, yaitu beliau ini suka dengan, atau sekarang ini beliau berprofesi sebagai, atau aktivitas di samping kegiatan utamanya adalah dia sebagai pegiat musik tradisional di Jakarta. Aktivitasnya ya yang seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali budaya, dan salah satunya budaya kesenian musik. Musik juga beragam, ada musik modern, ada juga tradisional, dan beliau sangat suka melestarikan salah satu budaya lokal Indonesia. Seperti yang ada di belakang kita, ini alat musiknya namanya kolintang. Lalu seperti apa sih sebenarnya kolintang itu, dan bagaimana itu bisa latar belakang sejarahnya dan bagaimana cara memainkannya? Ya, Raffi, bagaimana sih sebenarnya kolintang itu, atau mungkin bisa diceritakan dulu nih ceritanya Raffi bisa tergabung di dalam sebuah tim kolintang gitu. Baik, begini, pengalaman pertama itu bertemu dengan kolintang di waktu masih duduk di bangku SMP. Saat itu kolintang menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia. Sebelum itu terjadi, tertarik karena saya merasa bahwa musik yang dihasilkan dari kolintang itu asik, dan temponya serta apapun yang dihasilkan itu membuat saya sendiri berjoget-joget. Jadi saya sangat tertarik dengan tipikal dari kolintang itu sendiri, makanya saya berani untuk masuk ke dalam ekskul kolintang ini. Oh iya. Seperti yang saya juga pernah lihat sih sebenarnya, performance sebuah tim kolintang itu, dan ya saya juga menikmati sekali gitu. Alunan musik kolintang itu khas banget. Ada beberapa grup yang terkenal gitu, seperti salah satunya itu seperti tim kolintang Kawannya Jakarta, itu yang sangat terkenal. Itu bahkan sudah sempat keluar negeri gitu kan, membawa kolintang ini dan memainkannya di sana. Saya pribadi sangat menikmati gitu alunan musiknya. Lalu berbicara tentang pengalaman Raffi, apa aja sih yang udah pernah mungkin Raffi capai, atau pengalaman apa saja? Dari pengalaman dan pencapaian, saya berani bilang cukup banyak. Sejak pertama kali mengenal hingga sekarang masih tetap untuk belajar dan melestarikan musik ini. Dari mulai lomba-lomba antar sekolah, beberapa kali di berbagai macam sekolah Katolik begitu, Sekolah swasta ya? sekolah swasta. Lalu bersyukur juga bisa sama begitu, pergi terbang ke luar negeri bersama kolintang. Oh, Pernah. Bersyukur sekali, itu senang sekali. Kalau bisa jelasin gimana sih sejarahnya kolintang ini bisa seperti sekarang ini, gimana? Ada nggak latar belakang sejarahnya? Jelas ada, menurut saya ada, karena saya sendiri sebagai yang memainkan ini juga saya rasa sangat perlu untuk tahu juga bagaimana kolintang ini lahir, bagaimana kolintang ini berkembang hingga sekarang sebaik sekarang. Dari yang saya pelajari, kolintang ini sendiri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Tepatnya ada pada di kehidupan masyarakat Minahasa.
Iya. Jadi ya mereka biasa memainkan kolintang ini tujuan awalnya memang untuk pertunjukan tarian atau yang lebih kunonya itu dulu untuk pemujaan ritual kepercayaan begitu. Ya terus sering berkembangnya awalnya yang saya pelajari juga kolintang tidak seperti yang sekarang bisa dilihat begini. Dulu itu masih lesehan begitu. Oh, lesehan? Lesehan yang saya pelajari begitu. Terus Lesehan bagaimana itu? lesehan itu jadi duduknya di bawah Di bawah. bersama dengan kolintangnya belum setinggi ini begitu. Oh, dulu mungkin kolintang pendek ya? Pendek. Iya. Terus? Lalu berkembang seperti ini menjadi ada kakinya dan ada tampak seperti peti itu, peti resonator gitu. Itu ada setelah dan semenjak Pangeran Diponegoro datang ke Minahasa. Yang saya baca dari sejarahnya gitu. Baik. Tadi kan Raffi bilang sempat ke luar negeri ya? Ya, Ke mana? tepatnya ke Polandia. Ke Polandia. Itu ngapain? Kalau boleh diceritakan ngapain aja sih di Polandia itu? Terus kenapa alasannya Polandia yang dibawa? Maksud saya kolintang yang dibawa. Oke, baik. Jadi alasan utama dan tujuan utama ke luar negeri itu ke Polandia khususnya itu karena diajak untuk ikut memeriahkan acara World Youth Day atau Hari Pemuda Sedunia. Hari Pemuda Sedunia itu apa? Hari Pemuda Sedunia itu merupakan hari di mana festival mau seperti acara besar begitu yang diadakan berskala internasional yang dihadiri oleh pemuda-pemuda dari berbagai macam negara. Di situ mereka menampilkan kelebihan, talenta dari negara masing-masing sehingga mereka bisa membagikan budaya mereka satu dengan yang lain. Oh begitu. Kalau boleh tahu siapa yang mengadakan acara ini? Atau maksud saya itu acara dari siapa sebenarnya? Acara itu sendiri merupakan acara keagamaan. Acara keagamaan di mana saat itu negara yang menjadi tuan rumah adalah Polandia sendiri. Dan dihadiri langsung oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Oh, jadi agama Katolik ya? Betul. Ya, jadi sebenarnya apa tujuan Raffi ke sana? Maksud saya, apakah sebenarnya ada implicit meaning selain mengenali budaya Indonesia, budaya lokal Indonesia pada mancanegara, itu kira-kira ada lagi nggak sih implicit meaningnya? Menurut saya sih pasti ada, karena yang saya pikir bahwa ya seperti dibilang bahwa Indonesia itu banyak sekali kesenian musiknya, dari tradisional juga banyak, tapi yang saat itu yang dipilih kolintang pasti itu ada tujuan mulianya gitu. Apa tuh kira-kira? Menurut saya sendiri secara pribadi itu merupakan kesempatan yang sangat besar bagaimana dunia secara langsung mengenal alat musik kolintang itu sendiri, dikenal oleh dunia dengan cara tim kami membawanya ke sana. Jadi kami membawakan kolintang ke sana tuh memperkenalkan kepada khalayak secara internasional bagaimana cara bermain kolintang, musik dari permainan musik yang asik, yang cantik, lalu lagu-lagunya pun yang dibawakan mulai dari lagu klasik, lagu-lagu pop, juga tentunya lagu tradisional, keroncong dan lain-lain. Begitu. Lagu keroncong apa sih yang Raffi dan teman-teman bawain di sana? Yang menjadi andalan kami lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Itu lagu yang sangat enak. Saya juga suka lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih ya, seperti yang kita tahu bahwa sudah banyak budaya Indonesia lainnya yang diakui UNESCO. Betul. Saya mau tahu banget tentang kolintang ini. Ada nggak sih
upaya dari Raffi dan teman-teman untuk jadikan Kolintang ini diakui oleh UNESCO supaya gak ada negara lain yang bisa mengklaim ini milik mereka. Karena ini kan budaya lokal kita, budaya asli kita kan, dari teman-teman saudara kita dari Minahasa. Ada nggak sih kira-kira? Jelas ada ya, jelas ada, karena ini Kolintang itu sendiri memang asli punya Indonesia. Jadi sebagai saya sendiri yang bukan orang Minahasa pun sangat merasa tergila-gila dengan Kolintang ini, apalagi mereka yang bukan orang Indonesia. Menurut saya begitu. Makanya dari itu, sebelum terlambat, saya sebagai pemuda remaja yang berkesempatan untuk mempelajari alat musik ini bersama teman-teman, saya ingin memperjuangkan bagaimana agar Kolintang ini menjadi alat yang asli yang dimiliki oleh Indonesia sendiri gitu. Ya tentunya diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia dan terlindungi. Ya benar. Meskipun Kolintang sekarang udah terkenal di dunia, tapi rasanya belum lengkap kalau belum diakui oleh suatu lembaga dari dunia, yaitu UNESCO. Betul. Benar ya? Nah, Nah, ini menarik ini. Kolintang itu kan alat musik tradisional ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa alat musik lainnya seperti angklung, gamelan Jawa maupun gamelan Bali, itu biasanya sangat jarang memainkan lagu-lagu internasional seperti lagu pop, reggae, bahkan apalagi klasik. Kolintang ini bisa memainkan semua genre musik tersebut loh. Ini unik ini. Nah, Raffi, kira-kira menurut Raffi, saya mau tahu pendapat Raffi, kira-kira Kolintang ini sekarang sudah terkenal seluas apa sih di Indonesia ini? menurut saya, sejauh pengalaman saya hingga sekarang, Kolintang itu sendiri menurut saya sudah dikenal cukup luas oleh masyarakat kita sendiri. Salah satunya, Kolintang sudah masuk ke dunia pendidikan di sekolah-sekolah yang saya tahu seperti sekolah Yakobus, terus Yayasan Marsudiri ini, lalu ada sekolah swasta Ciputat, itu sudah ada Kolintang sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka untuk mendidik siswa-siswi. Iya. Seperti yang Raffi bilang di awal tadi, pernah ikut lomba dan itu lawannya sekolah-sekolah ya? Betul. Iya. Dan itu yang saya sebutkan tadi itu yang tim saya lawan. Oh iya? Iya, betul. Menang atau kalah? Untuk beberapa kesempatan menang. Ya, tapi itu tetap ada kalahnya. Raffi pernah juara paling tinggi itu pernah juara berapa? Pencapaian. Paling tinggi pencapaian. Betul. Juara duanya siapa? Juara duanya sempat waktu itu dari Bonaventura. Betul. Kira-kira lawannya sesusah apa sih sampai Raffi bisa dapat juara satu? Menurut saya kami sendiri latihan sih mengikuti jadwal rutinnya begitu. Cuma eksplorasi lagunya yang kami lebih semangat begitu. Jadi pas tampil pun kami rasa lawan-lawannya pun tidak begitu susah dan tidak begitu gampang menurut kami. Memang ada yang kami lihat juga ada yang berkompeten begitu, ada juga yang memang tidak begitu terlihat baik begitu. Tapi bersyukur karena hasil yang keluar kami juara satu. Itu karena kerja keras juga ya. Betul. Dan giat ya. Betul. Baik pemirsa, itu saja wawancara kami pada hari ini. Selebihnya kami mohon maaf jika ada pengucapan kata atau bersikap yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Dan yuk kita sebagai orang Indonesia melestarikan budaya-budaya bangsa, mulai dari budaya-budaya daerah asal kita, karena Indonesia beragam akan budaya. Terima kasih, sampai jumpa.